5 berita terpopuler hari ini Kamis 4 Juni 2026 di Bloomberg Technos Flash 5. Yang pertama, Moody's beri rating Baa2 untuk Danantara atau DIM outlook negatif. Moody's Rating memberikan peringkat kredit Baa2 kepada PT Danantara Investment Management atau DIM dengan outlook negatif sejajar dengan Sovereign Rating Indonesia yang ada di level Baa2 berprospek negatif. Peringkat DIM ditopang hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah termasuk struktur kepemilikan dan ekspektasi dukungan negara jika diperlukan. Selain itu, Moody's juga mengkategorikan DIM sebagai entitas terkait pemerintah atau government related issuer. Karena masih berada pada tahap awal pengembangan, Moody's belum memberikan penilaian kredit mandiri atau baseline credit assessment kepada perusahaan tersebut. Kedua, modus korupsi BGN Yayasan Program MBG terafiliasi Dadan CS. Kejaksaan Agung menyatakan mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan hingga penunjukan yayasan pelaksana program MBG. Kejagung juga menemukan indikasi yayasan tersebut terafiliasi dengan ketiga tersangka. Pelaksana MBG atau SPPG tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah per hari dengan potensi kerugian negara yang sangat besar. Ketiga, melemah 4% dan terendah dalam 5 tahun IHSG terburuk di dunia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup anjlok 4,11% ke level 5.941 pada perdagangan Rabu. Penurunan ini menjadikan IHSG sebagai indeks saham dengan kinerja terburuk di dunia pada hari tersebut. Posisi IHSG juga tercatat sebagai level terendah dalam 5 tahun terakhir sejak 2021. Tekanan jual yang deras terjadi sepanjang sesi perdagangan sementara sejumlah bursa global lain juga melemah. Kondisi ini menambah tekanan terhadap sentimen pasar dan kepercayaan investor terhadap aset Indonesia. Keempat, PT DSI muncul, importir komoditas RI bisa beralih ke negara lain. Kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai pengelola ekspor satu pintu komoditas strategis menuai perhatian pelaku pasar. Ekonom Indef menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli luar negeri. Importer komoditas seperti batu bara, CPO, dan paduan besi disebut dapat mulai mendiversifikasi sumber pasokan ke negara lain. Masa transisi kebijakan berlangsung hingga Agustus 2026 sebelum evaluasi dilakukan. Pelaku usaha meminta pemerintah untuk menjaga kepastian hukum dan menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan. Kelima, SKK Migas targetkan groundbreaking proyek Abadi Masela bulan ini. SKK Migas menargetkan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek lapangan Abadi Masela dapat dilakukan pada Juni 2026. Meski demikian, SKK Migas mengatakan target masih bergantung pada penyelesaian proses ganti rugi tanam tumbuh bagi masyarakat terdampak di sekitar proyek yang penilaian kompensasinya dilakukan kantor jasa penilai publik dan tim terpadu. Proyek gas raksasa di Blok Masela ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dan diharapkan memperkuat ketahanan energi Indonesia ke depan. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.